Jurusan Teknik Elektro memiliki 8 program studi yang terdiri dari 8 program studi, 4 Diploma 3 atau Ahli Madya, 3 Diploma 4, dan 1 program studi Magister Sains Terapan. 1. Program Studi Teknik Listrik D3 Ahli Madya. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang perancangan, pelaksanaan, perawatan, dan perbaikan instalasi rumah tinggal, industri, gedung komersial, serta mampu merancang bangun sistem kendali listrik industri berbasis elektromagnetik dan atau PLC atau program logic control. 2. Program studi Teknik Elektronika D3 Ahli Madya. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang kontrol elektronik industri, instrumentasi elektronik, kontrol dengan mikroprosesor dan elektronika industri, telecommunication dan information technology atau IT. Lulusan program studi ini juga mampu merancang rangkaian elektronik untuk pengendalian secara otomatis, misalnya robot, mobil pintar, dan sebagainya. 3. Program studi Teknik Telekomunikasi D3 Ahli Madya. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang instalasi dan perawatan infrastruktur dalam bidang jaringan komunikasi data atau internet working, bidang mobile communication atau handphone dan lain-lain, jaringan akses telepon broadband atau pengembangan telepon kabel menjadi telepon multimedia. 4. Program studi Teknik Informatika D3 Ahli Madya. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang instalasi dan perawatan dalam bidang infrastruktur jaringan komputer dan mobile communication, tracing pada content software, information technology atau IT dan information. 5. Program studi Teknik Telekomunikasi Sarjana Sains Terapan. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang instalasi, perawatan, serta pemeriksaan gangguan atau troubleshooting pada perawatan telekomunikasi, perangkat keras, perangkat lunak dari yang sederhana sampai yang kompleks, memiliki kemampuan membuat dan melaksanakan perencanaan aplikasi telekomunikasi informasi, serta mampu menguasai teknologi informasi terkini. Fokus berkompetensi pada teknologi jaringan, fiber optik, seluler, dan komputer sebagai bidang jaringan kompetensi pada konsentrasi jaringan radio dan komputer, sedangkan jaringan fiber optik dan broadcast televisi digital sebagai konsentrasi broadcast engineering. 6. Program studi Magister Teknik Telekomunikasi Magister Terapan. Program studi ini memiliki kemampuan dan keterampilan manajerial dan rekayasa bidang teknologi telekomunikasi dan informasi terkini seperti teknologi 5G, teknologi jaringan pita lebar, nirkabel, dan bergerak serta teknologi otomasi dapat bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 7. Program studi STR Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang penerapan teknologi rekayasa instalasi listrik rumah tangga, distribusi tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, industri dan gedung komersial, serta kendali listrik industri terkini yang mempunyai daya saing di tingkat nasional maupun internasional. 8. Program studi STR Teknologi Rekayasa Komputer. Program studi ini memiliki kompetensi dalam bidang mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, memiliki kemampuan dalam menganalisis dan merancang rencana bisnis,
dan mewujudkannya dalam perusahaan skala kecil atau startup company sebagai wirausahawan yang menerapkan keilmuan di bidang informatika dari komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Yusnan Badruzzaman STMN sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Jadi dalam jurusan Teknik Elektro itu, karena kita adalah politeknik, sehingga basis kegiatan kita adalah berbasis pada praktikum dengan komposisi 60% praktikum dan 40% teori, sehingga kita menekankan kepada seluruh dosen dan mahasiswa untuk aktif, berinteraktif, untuk meningkatkan kompetensi masing-masing di bidang keahlian masing-masing. Di bidang praktikum, kita mengembangkan namanya uji kompetensi di lab kita masing-masing. Jadi di tempat kami, di jurusan Teknik Elektro itu melakukan kerjasama dengan berbagai industri dan BUMN tentunya. Yang sudah kita lakukan bersama adalah di BUMN dengan PT PLN Persero, kemudian PT Telkom, Datacom, dan yang lain-lain. Jadi bentuk kerjasama yang kami bangun untuk yang kelas kerjasama PLN itu sudah dalam bentuk kelas kerjasama, sehingga mahasiswa yang terdaftar di kelas tersebut begitu lulus dia langsung bekerja di PLN. Salah satu yang lain, cara yang lain adalah dengan cara membuat namanya tempat uji sertifikasi kompetensi yang bekerja sama dengan industri terkait, sehingga industri tadi sudah bisa melakukan uji di awal sebelum mahasiswa itu lulus, sehingga saat lulus mahasiswa tersebut sudah memenuhi kriteria yang diharapkan oleh industri tersebut. Itu mungkin singkatnya seperti itu. Kita saat ini sedang mengembangkan namanya TUK atau tempat uji kompetensi mahasiswa dan dosen. Namun pemakainya tidak hanya mahasiswa dan dosen, orang luar pun bisa memakai. Jadi kita sekarang ini mengembangkan TUK, tujuannya adalah TUK ini bisa menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan namanya sertifikat pendamping, sehingga harapannya begitu lulus mahasiswa itu langsung bisa bekerja tanpa menunggu waktu yang lebih lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Elektro, Polines, Jaya, Jaya, Jaya. Laboratorium Komputer. Dengan perangkat yang dimiliki secara umum, materi yang dikaji meliputi pemrograman, sistem operasi DOS, Windows, NOS atau sistem operasi jaringan, serta pengenalan dasar-dasar jaringan LAN, dan Microsoft NT. Laboratorium Listrik Dasar dan Pengaturan. Laboratorium ini dilengkapi peralatan pengukuran yang dapat digunakan untuk membuktikan hukum-hukum listrik seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan lain-lain. Alat tersebut juga dapat meneliti karakteristik komponen listrik yang berkaitan dengan arus, tegangan daya, dan frekuensi, serta dilengkapi dengan peralatan kendali yang dapat diprogram atau PLC dan komputer beserta simulator dari berbagai unit proses produksi. Dan dilengkapi peralatan untuk meneliti karakteristik komponen elektronika daya. Laboratorium Teknik Tenaga Listrik digunakan untuk praktikum mesin AC dan DC, transformasi proteksi dan pengendalian motor listrik, bengkel perawatan dan perbaikan listrik. Laboratorium ini merupakan perpaduan antara laboratorium dan bengkel listrik sebagai tempat perbaikan dan perawatan instalasi panel kontrol listrik. Laboratorium Elektronika Analog. Laboratorium ini digunakan untuk pengujian komponen-komponen aktif dan percobaan rangkaian-rangkaian elektronika analog dasar serta aplikasinya. Dilakukan percobaan-percobaan elektronika analog yang sederhana dan rangkaian elektronika daya. Laboratorium Digital dan Mikroprosesor. Laboratorium ini digunakan untuk praktik rangkaian digital baik TTL maupun CMOS yang merupakan dasar dari perangkat keras sistem mikrokomputer. Digunakan juga untuk praktikum pemrograman bahasa assembly dan teknik antarmuka sistem mikrokomputer.
Laboratorium pengukuran dan sistem pengaturan. Laboratorium pengukuran berpotensi pada penggunaan sensor dan transducer atau jembatan Weston, penguat, LVDT, sel fotokonduktif, dioda foto, transistor foto, sensor cairan, pengukuran suhu. Laboratorium perawatan dan perbaikan elektronika. Laboratorium ini digunakan untuk bidang perawatan dan perbaikan peralatan elektronika. Laboratorium transmisi. Laboratorium ini untuk pengujian karakteristik peralatan industri telekomunikasi untuk mengetahui prinsip kerja dan aplikasinya, serta kemungkinan pengembangannya. Laboratorium frekuensi tinggi dan transmisi. Laboratorium ini untuk menyelidiki karakteristik saluran transmisi, transmisi digital atau PCM, multiplexing digital dan serat optik. Bengkel EC dan mekanik. Memiliki kegiatan latihan menyolder, desoldering, pengawatan, pemasangan komponen, tata letak, dan layout. Bengkel mekanik dan instalasi listrik. Diberikan keterampilan dasar instalasi listrik, mekanik dasar, panel hubungan bagi dan perancangan listrik. Polines commit to quality.